Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni, NIM 21222169, Prodi Ilmu Komputer, kelas C, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah. Mata kuliah Keamanan Komputer, dosen pengampu Muhammad Naim Al-Jum'ah, Eskom Mkom. Saja di sini ada metode penelitian yaitu yang pertama, keamanan. Pada saat ini membuat setiap pengelola dan pemilik sistem informasi wajib dan harus memikirkan bagaimana cara supaya bisa melindungi keamanan sistem, keterangan yang dimilikinya supaya terhindar berbagai macam risiko yang mampu saja bisa mengakibatkan kerugian. Kemudian keamanan sistem berdasarkan Garfinkel yang dinyatakan oleh Harjo mengutamakan bahwa keamanan personal komputer meliputi 3 aspek yang mencakup confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali aspek masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Kemudian yang kedua, kriptografi. Kriptografi ialah secret writing atau tulisan rahasia. Terdapat definisi kriptografi yang sudah diungkapkan pada aneka macam literatur. Definisi kriptografi yang dipakai pada kitab-kitab yang telah usang yaitu sebelum tahun 1980-an mengemukakan bahwa kriptografi adalah seni dan ilmu yang dipakai buat mengklaim kerahasiaan sebuah pesan menggunakan memakai cara melakukan penyajian pesan tadi pada bentuk yang tidak bisa dipahami lagi makanya oleh orang. Baik proses enkripsi maupun proses dekripsi melibatkan satu atau beberapa kunci kriptografi dalam sistem di mana terdapat algoritma kriptografi ditambah seluruh kemungkinan plain text, ciphertext, dan kunci-kuncinya disebut kriptosistem. Proses tersebut dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Di sini ada gambar satu yaitu enkripsi atau deskripsi. Nah, kemudian algoritma cipher transposition. Pada teknik cipher transposisi, huruf-huruf yang ada di dalam plain text dan ciphertext tetap sama, tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, teknik ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter yang ada di dalam suatu teks. Nama lain untuk metode ini adalah mutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan memutasikan karakter-karakter. Karakter-karakter tersebut. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut.
Di sini ada contoh satu, misalkan plain text adalah jurusan teknologi informasi enskripsi. Di sini ada jurusan, kemudian tekno, login, formas, dan ixxxx. Kemudian di sini ada cipertext, yaitu baca secara vertikal. JNLFIUTOOXREGRXU KIMXSNIAXAONSX. Kemudian di sini ada deskripsi. Bagi panjang cipertext dengan kunci, pada contoh ini 30/6 yaitu 5. LFI, kemudian UTOOX, REGRX, UKIMX, kemudian SNIAX, AONSX. Kemudian berikut ini alur proses pengenkripsian algoritma one-time path N dan algoritma cipertransposisi. Kemudian di sini ada algoritma one-time path. Algoritma one-time path atau OTP merupakan stream ciper yang melakukan enskripsi dan deskripsi satu karakter setiap kali. Algoritma ini adalah pemugaran berdasarkan VMAM ciper untuk membuat keamanan yang sempurna. Ciper ini termasuk ke dalam grup algoritma kriptografi simetri one-time path atau path, yaitu kertas bloknot berisi barisan karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Aslinya, sebuah one-time path merupakan sebuah pita atau tab yang berisi barisan karakter kunci. Satu path hanya dipakai sekali, one time saja, buat mengenkripsi pesan. Selesainya path yang sudah dipakai dihancurkan agar tidak digunakan balik buat menginskripsi pesan yang lain. Penggunaan one time path berikut yang dipakai penulis memakai tabel ASCII. Berikut adalah tabel ASCII. Kemudian di sini ada rumus dari enskripsi one time path, yaitu C1 yaitu P1 tambah KI. Kemudian di sini ada rumus dari enskripsi one time path, yaitu CI yaitu PI tambah KI kurang 2 kali 62 mod 26 tambah 64. Dan rumus deskripsi dari one time path yaitu PI yaitu CI kurang KI tambah 26 mod 26 tambah 64. Kemudian keterangan rumus CI yaitu cipertext atau cipertext. Kemudian PI yaitu plain text atau plain text. Kemudian KI yaitu kunci atau key. Selanjutnya di sini ada algoritma one time path. Berikut ini proses
Enskripsi algoritma one time path di mana terdapat sebuah plain text atau kampus dengan key yaitu polgan. Plain text yaitu kampus, key yaitu polgan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu plain text dan kunci diubah menjadi angka sesuai dengan tabel yang telah diberikan. Berikut ini proses enskripsinya, yaitu C1 yaitu P1 tambah K1 kurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 75 ditambah 80 dikurang 2 dikali 64 mod 26 tambah 64, atau 155 dikurang 128 mod 26 ditambah 64. Kemudian 27 mod 26 ditambah 64 dikurang 1 ditambah 64 C1 yaitu 65. Maka C1 yaitu 65 huruf ciphertext dengan nilai 65 adalah A. Cara konsep yang sama maka didapatkan hasil sebagai berikut. Plain text yaitu polgan, key yaitu kampus, ciphertext yaitu A, P, Y, W, V, G. Proses ini hasil dari deskripsi dilihat pada perhitungan di bawah ini, yaitu ciphertext yaitu A, K yaitu P, kemudian deskripsinya P1 yaitu C1 dikurang K1 ditambah 26 mod 26 ditambah 64. Kemudian A dikurang K ditambah 6 yaitu mod 26 ditambah 64. Kemudian 65 dikurang 80 ditambah 26 mod 26 ditambah 64. Kemudian 11 mod 26 ditambah 64 yaitu 75. Dan huruf ciphertext dengan nilai 75 adalah K. Langkah selanjutnya yaitu plain text dan kunci diubah menjadi angka yaitu ciphertext sesuai dengan tabel yang telah diberikan. Berikut ini proses enskripsinya yaitu C1 S1 ditambah K1 dikurang 2 dikali 64. Modnya itu 26 ditambah 64. Kemudian 83 ditambah 75 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 158 dikurang 128 mod 26 ditambah 64. Kemudian 30 mod 26 ditambah 64 yaitu 4 ditambah 64. Kemudian C1 yaitu 68. Maka C1 adalah 68, huruf ciphertext dengan nilai 68 adalah D. Kemudian C2 yaitu T2 ditambah A2 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 68 ditambah 65 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64.
Kemudian 148 dikurang 149 dikurang 128 yaitu mod 26 ditambah 64. Kemudian 21 mod 26 ditambah 64 yaitu 5 ditambah 64. C2 yaitu 69. Maka C2 yaitu 69 huruf ciphertext dengan nilai 69 adalah E. Kemudian C3 yaitu 13 ditambah M3 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 73 ditambah 77 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 150 dikurang 128 mod 26 ditambah 64 yaitu 22 mod 26 ditambah 24 yaitu 4 ditambah 64. Kemudian C3 yaitu 68. 3 yaitu 68 huruf ciphertext dengan nilai 68 adalah D. Kemudian di sini C4 yaitu K4 ditambah P4 kurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 75 ditambah 80 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 155 dikurang 128 mod 26 ditambah 64. Kemudian 27 mod 26 ditambah 64 yaitu 1 ditambah 64. C1 yaitu 65. C4 yaitu 65 huruf ciphertext dengan nilai 65 adalah A. Kemudian C5 yaitu O5 ditambah U5 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64 yaitu 79 ditambah 85 dikurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 165 dikurang 128 mod 28 ditambah 65. Kemudian 36 mod 26 ditambah 64 yaitu 10 ditambah 64. C1 yaitu 74. Maka C5 yaitu 74 huruf ciphertext dengan nilai 74 adalah J. Di sini C6 maka M6 ditambah S6 dikurang 2 kali 64 mod 26 tambah 64. Kemudian 77 ditambah 77 ditambah 83 kurang 2 dikali 64 mod 26 ditambah 64. Kemudian 160 dikurang 128 mod 26 ditambah 64 yaitu 32 mod 26 ditambah 64 yaitu 6 ditambah 64. C1 yaitu 70. Maka C6 yaitu 70 huruf ciphertext dengan nilai 70 adalah F. Dengan melakukan konsep yang sama maka didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu plain text yaitu Sticom, kemudian K yaitu kampus,
Ciphertext yaitu DEDAJF. Kemudian proses deskripsi dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini. Ciphertext yaitu P, K yaitu D. Kemudian deskripsi P1 yaitu C1 dikurang K1 ditambah 26 mod 26 tambah 64. Kemudian D kurang K ditambah 26 mod 26 ditambah 64. Kemudian 68 dikurang 75 ditambah 26 mod 26 ditambah 64. Kemudian 19 mod 26 ditambah 64 yaitu 7 ditambah 64 yaitu 6471. Kemudian huruf ciphertext dengan nilai 71 adalah G. Di sini ada algoritma ciphertransposisi. Berikut ini proses enskripsi algoritma ciphertransposisi. Terdapat sebuah kalimat STIKOM CKI Jakarta dengan K yaitu 5. Plain text yaitu Stikom CKI Jakarta. K yaitu 6. Kemudian langkah pertama untuk menskripsi adalah dengan cara menuliskan plain text 1 per 1 sebanyak 6 karakter secara horizontal dari kiri ke kanan sesuai dengan key yang telah diberikan sebelumnya sehingga susunan plain text terjadi. Kemudian di sini ada tabel 2 yaitu proses enskripsi ciphertransposisi tahap 1. Di sini tabel ini ada 3 baris yang di sini ada Stikom, kemudian CKI Jakarta. Dari tabel di atas dapat dilihat ada 2 blok atau kolom yang kosong karena jumlah karakter plain text yang akan dituliskan di blok atau kolom sudah habis. Dalam artian jumlah karakter plain text lebih sedikit dari jumlah blok atau kolom yang tersedia, maka 2 blok kolom tersebut diisi oleh dummy misalnya X sehingga proses enskripsi menjadi. Kemudian di sini tabel 3 yaitu proses enskripsi ciphertransposisi tahap 2. Di sini ada tabel yang dari atas ke bawah yang menuliskan Stikom CKI Jakarta. Pada tahap pembagian karakter plain text ke dalam blok atau kolom, maka ciphertext dapat dengan segera diperoleh dengan pembacaan karakter secara vertikal atau dari atas ke bawah, sehingga diperolehlah hasil ciphertext sebagai berikut. Di sini ada ciphertext yaitu SCATKRIIT KJAOAXMKX.
Pada proses deskripsi, kita membagi karakter ciphertext secara vertikal dari atas ke bawah secara kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dihitung bahwa jumlah karakter ciphertext yang diperoleh adalah 18 huruf dan kunci yaitu 3. Maka karakter ciphertext dituliskan dan dibagi ke dalam 3 blok secara vertikal atau dari atas ke bawah. Kemudian ciphertext cat SCATKRIITKJAOAXMKX K yaitu 3 tabel. Kemudian di sini tabel 4 yaitu proses deskripsi cipher transposisi tahap 1. Di sini ada tabel yang tabel secara horizontal dari kiri ke kanan yang bertulisan Stikom CKI Jakarta XX. Sama halnya dengan tabel ketiga yaitu panahnya pada tabel ketiga dengan panah ke bawah tapi dia dari atas ke bawah. Di sini cuman dari kiri ke kanan yaitu kemudian setelah selesai proses deskripsi tahap 1, maka plain text sudah dapat diperoleh kembali dengan membaca tabel secara horizontal dari kiri ke kanan seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 5 yaitu proses deskripsi cipher tahap 2. Di sini ada sebuah tabel yang secara horizontal dari kiri ke kanan yang betulnya itu Stikom CKI Jakarta XX. Dari tabel di atas dapat diperoleh plain text sebagai berikut, yaitu plain text yaitu Stikom CKI Jakarta XX. Langkah terakhir adalah menghilangkan dummy huruf X sebanyak jumlah contoh yang ditambahkan saat sedang proses inskripsi sebelumnya, sehingga diperolehlah plain text sebagai berikut, yaitu plain text Stikom CKI Jakarta. Kemudian implementasi. Penelitian ini menghasilkan perangkat lunak dengan model visual atau desktop application. Pada gambar 1, tampilan menu aplikasi. Langkah awal dalam menjalankan aplikasi ini yaitu membuka aplikasi yang telah dibuat, kemudian akan muncul tampilan awal atau utama bisa dilihat pada gambar 1 pada menu application ini, menampilkan form menu berupa tombol-tombol aplikasi yang terdapat dalam aplikasi guna menjalankan proses aplikasi tersebut.
Kemudian pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem dari application, yaitu difokuskan pada inskripsi dan deskripsi, kriptografi, transposition cipher pada proses inskripsi dan deskripsi terhadap pesan teks atau plain text. Kemudian pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan perangkat lunak atau software application tersebut dalam menginskripsi dengan menggunakan kunci dan mendeskripsi dengan menggunakan kunci yang cocok, sehingga akan mengembalikan sebuah data informasi ke bentuk semula. Agar dapat dibaca data informasi tersebut dan menggunakan kunci yang tidak cocok terhadap pesan teks. Tampilan pesan teks dapat dilihat pada gambar 2. Di sini ada tampilan pesan teks. Kemudian pada gambar 2 tampilan inskripsi pesan teks. Pengujian inskripsi terhadap sebuah pesan teks atau plain text, di mana pesan teks atau plain text yang terinskripsi tersebut masih dapat dibuka, namun pesan teks atau plain text menjadi teracak dan tersamarkan ciphertext, sehingga informasi tersebut tidak dapat dimengerti. Kemudian di sini pada gambar 3 tampilan deskripsi pesan teks. Pengujian deskripsi terhadap sebuah ciphertext, di mana ciphertext dapat diubah kembali ke pesan teks semula, sehingga informasi tersebut dapat dibaca dengan jelas seperti awal isi dari pesan teks. Itulah dari saya, penjelasan dari saya. Kesimpulan dari kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, algoritma transposition cipher ialah algoritma yang sangat sederhana dan begitu tua, tetapi algoritma cipher transposisi mempunyai output yang sangat baik pada mendeskripsian atau plain text atau pesan yang dimasukkan, mempunyai output pendeskripsian yang sama walaupun pesan tadi sangat panjang. Apabila ditinjau menurut cara pengimplementasiannya, bahwa kedua algoritma ini baik digunakan, namun OneTime-Path mempunyai kelemahan dalam mendeskripsiannya, sedangkan cipher transposisi sanggup melakukan pendeskripsian menggunakan utuh. Algoritma OneTime-Path memiliki sifat bahwa panjang plain text atau pesan harus sama panjang dengan kunci meneliti dengan tabel ASCII, dan panjang key tidak harus sama panjang plain text, tetapi kunci yang tidak sama harus mengulang kata panjang key sama dengan panjang pesan. Itulah dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.